Masih ingat saat kelompok Houthi memblokade Laut Merah? Ketika itu, Presiden Amerika Serikat saat itu, Joe Biden, bahkan sempat mengajak sejumlah negara NATO untuk menyerang Yaman hanya karena kebebasan navigasi Amerika Serikat terganggu oleh aksi blokade tersebut. Kini, situasinya seperti berulang. Bedanya, aktornya bukan lagi Houthi. Kali ini Iran yang dituding mengganggu kebebasan navigasi Amerika Serikat di Selat Hormuz. Bagi Presiden Donald Trump, sosok yang dikenal sebagai pebisnis sekaligus ekonom, kabar seperti ini jelas bukan isu kecil. Ini bisa dianggap sebagai ancaman besar terhadap stabilitas ekonomi global dan tentu saja terhadap kepentingan Amerika sendiri. Yang menarik, Trump yang sebelumnya kerap melontarkan ancaman keras kepada Iran, belakangan justru terlihat lebih lunak. Banyak pengamat sempat menduga gangguan navigasi di Selat Hormuz akan memicu respons militer yang lebih tegas dari Washington. Namun, fakta di lapangan menunjukkan arah berbeda. Alih-alih mendekatkan kekuatan tempur, kapal induk USS Abraham Lincoln justru ditarik menjauh dari kawasan Iran. Tak hanya itu, pemerintah Amerika Serikat juga merilis pedoman baru bagi kapal berbendera Amerika yang melintasi Selat Hormuz. Mereka diminta menjauhi perairan teritorial Iran di tengah meningkatnya ketegangan antara Washington dan Teheran. Bahkan lebih mengejutkan lagi, awak kapal diimbau untuk tidak melakukan perlawanan jika pasukan Iran naik ke kapal mereka. Pertanyaan pun bermunculan. Apakah Amerika Serikat benar-benar khawatir Iran akan melangkah lebih jauh? Atau justru Iran memegang kartu truf tertentu dalam menghadapi tekanan Washington? Situasi makin kompleks ketika semangat Iran justru menguat. Pertemuan di Moskow pada 7 Februari 2026 yang dimediasi Menteri Luar Negeri Oman Badr Al-Busaidi mempertegas sikap keras Teheran di meja perundingan. Amerika datang dengan formasi lengkap, diplomat senior Jared Kruger dan Steve Witkoff hadir bersama Komandan CENTCOM, Admiral Brad Cooper. Pesannya jelas sejak awal diplomasi tetap berjalan, tetapi dibayangi kekuatan militer. Di permukaan, pembicaraan sempat disebut berjalan baik, seperti diakui Araghchi. Namun pada akhirnya tak ada kesepakatan yang tercapai. Akar kebuntuan terletak pada ruang lingkup pembahasan. Iran hanya bersedia membahas isu nuklir, sementara Amerika Serikat ingin memperluas topik hingga rudal balistik dan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata di Timur Tengah. Araghchi menegaskan batasannya. Dialog murni soal nuklir, tidak lebih. Di saat bersamaan, Donald Trump tetap melontarkan peringatan keras. Jika Iran tak mengikuti kemauan Washington, konsekuensinya akan berat. Tekanan juga diperlihatkan lewat penguatan militer di Teluk Persia. Keberadaan USS Abraham Lincoln dekat wilayah Iran menjadi sinyal bahwa opsi militer belum sepenuhnya ditutup. Namun sikap Trump yang terkesan maju mundur juga dikaitkan dengan Israel. Media Israel melaporkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menuntut penghentian total pengayaan uranium Iran dan pembatasan jangkauan rudal hingga 300 km. Iran menolak tegas, menyebutnya sebagai campur tangan atas urusan dalam negerinya. Ketegangan bahkan terlihat jelas dalam detail kecil. Dalam perundingan di Muscat, Abbas Araghchi sempat membuat Komandan CENTCOM menunggu hampir 20 menit di luar ruangan. Sebuah gestur simbolik yang menunjukkan dalamnya jurang ketidakpercayaan di antara kedua negara. Pesannya tegas. Dialog boleh berjalan, tetapi hak Iran mengembangkan teknologi nuklir di wilayahnya sendiri tidak bisa digeser. Peluang kompromi kini semakin sempit. Kehadiran langsung kekuatan militer Amerika di kawasan, ditambah wacana konfrontasi terbuka, membuat situasi semakin sensitif. Waktu terus berjalan tanpa tanda Iran akan melunak. USS Abraham Lincoln kini beroperasi di Teluk Persia, didampingi kapal perang lain, pesawat tempur, serta sistem pertahanan modern dalam status siaga. Penempatan armada ini jelas bukan sekadar rutinitas. Ini adalah sinyal tekanan bahwa opsi serangan udara maupun operasi laut tetap tersedia jika diplomasi menemui jalan buntu. Trump pun terus menyuarakan ancaman, namun banyak analis menilai pernyataan itu lebih sebagai tekanan politik ketimbang indikasi perang langsung.
Meski demikian, efeknya tetap meningkatkan ketegangan. Mobilisasi militer terlihat nyata, tetapi keputusan menuju perang belum benar-benar diambil. Iran pun tidak tinggal diam. Arachchi merespons dengan nada lebih tajam, bahkan mengancam balik. Jika diserang, Iran siap menimbulkan 3.000 hingga 4.000 korban jiwa di pihak Amerika Serikat. Pernyataan ini mempertegas bahwa Teheran tidak berniat tunduk pada tekanan Washington. Menjelang perundingan Muscat, Iran kembali mengirim pesan keras. Jika Amerika memilih jalur perang, dunia akan tahu siapa yang meninggalkan meja diplomasi. Ini bukan sekadar retorika. Iran menunjukkan kesiapan nyata dengan menggelar latihan tembak langsung selama 2 hari di Selat Hormuz. Lebih dari itu, Iran memperkuat militernya dengan akuisisi sekitar 1.000 drone strategis baru, termasuk drone bunuh diri yang mampu menyerang kapal, pesawat, dan target darat. Rudal balistik serta rudal jelajah milik Garda Revolusi tetap menjadi tulang punggung strategi pertahanan mereka. Sistem pertahanan udara dan teknologi drone juga terus dimodernisasi. Meski Iran tampak siap tempur, Washington justru terlihat berhitung. Trump terus mengancam, tetapi tetap berusaha menjaga jalur diplomasi dan menggalang dukungan internasional. Bahkan beberapa media Israel menilai keberadaan armada Amerika lebih sebagai demonstrasi kekuatan dibanding sinyal kesiapan serangan langsung. Atmosfer yang terbentuk menyerupai perang dingin modern penuh gertakan, penuh manuver, tetapi belum benar-benar meledak. Yang tak kalah mengejutkan, Iran disebut menguasai bom strategis Amerika yang gagal meledak, GBU-57 Bunker Buster, yang berpotensi dipelajari atau direkayasa ulang. Bom canggih yang diketahui hanya bisa diluncurkan oleh pesawat B-2 Spirit itu menjadi simbol bahwa Iran mungkin telah memperoleh akses pada teknologi yang sebelumnya berada jauh di luar jangkauan mereka. Situasi ini sejalan dengan pandangan Larry Johnson, mantan staf CIA, yang menilai ancaman militer Amerika terhadap Iran lebih bernuansa politik ketimbang rencana perang nyata. Bahkan berpotensi menjadi bumerang bagi Washington. Menurutnya, konfrontasi langsung dengan Iran yang memiliki pertahanan udara kuat dan rudal balistik membawa risiko besar bagi pasukan Amerika. Karena itu, ancaman 3.000 hingga 4.000 korban jiwa tak bisa dianggap sekadar gertakan kosong. Iran tidak terlihat gentar. Dengan sistem pertahanan modern dan perencanaan matang, mereka memberi sinyal bahwa setiap ancaman akan dibalas dengan kekuatan setara, bahkan mungkin lebih mematikan. Amerika mungkin tampil percaya diri lewat retorika dan pengerahan armada, tetapi Iran juga menunjukkan posisi yang tak kalah tegas. Mereka tidak berniat mundur, tidak berniat menyerah. Dan dunia kini hanya bisa menunggu apakah ini akan tetap menjadi perang saraf atau berubah menjadi konflik terbuka yang mengguncang kawasan.